Tahun 1808, Hindia Belanda, negeri rempah-rempah dan perdagangan, terjebak dalam konflik global. Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, menguasai Belanda. Dia ingin memperkuat cengkeraman kerajaannya di Hindia Belanda, sumber kekayaan dan sumber daya yang penting. Untuk tujuan ini, Napoleon mengirim seorang militer berpengalaman, Herman Willem Daendels, ke Jawa. Daendels, yang dikenal karena kemauan keras dan disiplinnya yang ketat, tiba di Batavia, sekarang Jakarta, dengan mandat untuk mengubah koloni tersebut. Perintahnya jelas, bentangi Jawa, melawan ancaman Inggris yang mendekat dan pulihkan ketertiban yang sedang berjuang. Orang Jawa tidak tahu, ini menandai awal dari periode perubahan besar, didorong oleh pembangunan jalan yang akan selamanya mengubah lanskap pulau. Jalan Raya Pos, Daendels membayangkan, akan lebih dari sekadar jalan. Ini akan menjadi arteri Jawa, menghubungkan wilayah dan masyarakatnya yang berbeda tidak seperti sebelumnya. Proyek besar ini menjanjikan untuk merevolusi komunikasi, memungkinkan pesan dan pasukan melintasi pulau dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum jalan tersebut, perjalanan antar kota bisa memakan waktu berminggu-minggu, terhambat oleh hutan lebat, pegunungan yang berbahaya, dan rute sungai yang tidak dapat diandalkan. Daendels bertujuan untuk memangkas waktu tempuh, memfasilitasi penyebaran pasukan yang lebih cepat, dan administrasi yang lebih efisien. Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan pekerjaan yang sangat besar. Itu menuntut mobilisasi besar-besaran tenaga kerja, material, dan sumber daya. Ribuan petani Jawa direkrut untuk proyek tersebut. Kehidupan mereka terbalik karena mereka terpaksa meninggalkan desa dan keluarga mereka. Di bawah terik matahari dan hujan lebat, mereka bekerja tanpa lelah, membersihkan hutan, meratakan bukit, dan meletakkan batu untuk membuka jalan bagi visi ambisius Daendels. Jalan itu bukan hanya usaha fisik, itu menjadi simbol pemerintahan Daendels, yang mencerminkan ambisinya untuk memodernisasi Jawa, dan harga mahal yang diambil dari rakyatnya. Pembangunan Jalan Raya Pos diatur oleh peraturan dan dekret ketat, yang dikeluarkan oleh Daendels. Dia berusaha untuk memaksakan ketertiban dan efisiensi pada proyek tersebut, menuntut kemajuan yang cepat dan kepatuhan yang tak tergoyahkan. Inti dari kebijakan ketenaga kerjaannya adalah konsep Herendiensten, sistem kerja paksa yang diwarisi dari pemerintahan Belanda sebelumnya. Di bawah sistem ini, petani Jawa diwajibkan untuk menyediakan tenaga kerja yang tidak dibayar untuk pekerjaan umum, termasuk pembangunan jalan. Dekret Daendels dengan cermat menguraikan tanggung jawab penguasa lokal, alokasi tenaga kerja, dan persediaan untuk pembangunan jalan. Dia menetapkan hierarki pengawasan, dengan pejabat Belanda dan Bupati Jawa bertugas mengawasi pekerjaan dan memastikan penyelesaiannya tepat waktu. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda dari garis-garis rapi yang digambar dalam Dekret Daendels. Korupsi merajalela, dengan para pejabat mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi, dan laporan tentang buruh yang dianiaya dan dieksploitasi tersebar luas. Sementara catatan sejarah melukiskan gambaran rinci tentang dekret dan peraturan perburuan Daendels, rincian pembayaran upah untuk Jalan Raya Pos tetap diselimuti ambiguitas. Beberapa catatan menunjukkan bahwa buruh dibayar dengan upah nominal, sementara yang lain menunjukkan bahwa mereka terutama menerima jatah makanan dan kebutuhan pokok. Jumlah pasti pembayaran, jika ada, kemungkinan bervariasi tergantung pada wilayah, sifat pekerjaan dan keinginan pejabat lokal yang mengawasi proyek. Kurangnya catatan yang jelas dan konsisten mengenai pembayaran upah menyulitkan untuk memastikan sepenuhnya kompensasi para pekerja. Kurangnya transparansi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi eksploitasi dan korupsi dalam sistem. Sementara Dekret Daendels menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan pembayaran yang tepat waktu, penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan kemungkinan tidak konsisten dan dapat disalahgunakan. Suara para pekerja itu sendiri, pengalaman mereka, dan perjuangan mereka untuk kompensasi yang adil, sebagian besar tidak ada dalam narasi sejarah resmi. Bagian 5, Beban Bupati, Kekuasaan, Korupsi, dan Upah Rakyat. Para bupati, penguasa lokal Jawa, memainkan peran penting dalam pembangunan Jalan Raya Pos. Bertugas memobilisasi tenaga kerja dan sumber daya di kabupaten masing-masing. Mereka bertindak sebagai perantara antara pemerintah Belanda dan penduduk Jawa.
Sementara beberapa bupati mungkin benar-benar berusaha untuk memenuhi tugas mereka dengan adil dan berintegritas, sistem ini penuh dengan peluang korupsi. Para bupati, seringkali di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat waktu Daendels yang menuntut, memiliki kebijaksanaan yang cukup besar dalam bagaimana mereka mengalokasikan tenaga kerja dan mendistribusikan sumber daya. Kekuasaan ini, ditambah dengan pengawasan dan akuntabilitas yang terbatas, membuka pintu bagi penyalahgunaan. Beberapa bupati dilaporkan mengeksploitasi wewenang mereka, menuntut tenaga kerja ekstra dari penduduk desa, mengalihkan sumber daya untuk keuntungan pribadi, dan bahkan mengambil sebagian dari upah yang sedikit yang ditujukan untuk para pekerja. Pembangunan Jalan Raya Pos, meskipun dimaksudkan untuk menyatukan Jawa, juga mengungkap ketidaksetaraan dan kerentanan yang mengakar dalam masyarakat Jawa. Bisikan waktu mengungkap kebenaran Jalan Daendels. Mengungkap kebenaran penuh tentang pembayaran buruh yang membangun Jalan Raya Pos adalah upaya yang menantang. Catatan sejarah yang sering ditulis dari perspektif pemerintah Belanda menawarkan pandangan yang terbatas dan terkadang kontradiktif. Dokumen resmi mungkin menyoroti peraturan dan dekret, tetapi mereka seringkali tetap diam tentang pengalaman hidup para pekerja, dan sejauh mana peraturan ini benar-benar diterapkan. Suara para pekerja Jawa, perjuangan mereka, dan perspektif mereka seringkali hilang dari narasi resmi. Menggali kisah mereka membutuhkan penggalian sumber-sumber alternatif, seperti sejarah lisan, cerita rakyat setempat, dan catatan dari para pelancong dan pengamat yang menyaksikan pembangunan jalan secara langsung. Sumber-sumber ini, meskipun terfragmentasi dan terkadang subjektif, dapat memberikan wawasan berharga tentang biaya sosial dan manusia dari proyek ambisius Daendels. Melawan bayangan perang Daendels melawan korupsi. Terlepas dari korupsi yang merajalela yang melanda pemerintahannya, Daendels tidak menyadari efek korosifnya. Dia menyadari bahwa korupsi merusak otoritasnya, menghambat pelaksanaan proyeknya secara efisien, dan memicu kebencian di antara penduduk Jawa. Sepanjang pemerintahannya, Daendels menerapkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam administrasi kolonial. Daendels memperkenalkan peraturan keuangan yang lebih ketat, meningkatkan gaji pejabat untuk mencegah penyuapan, dan menetapkan sistem inspeksi dan audit rutin. Dia tidak ragu-ragu untuk menghukum pejabat yang korup, bahkan mereka yang berada di lingkaran dalamnya, dengan pemecatan, denda, dan bahkan penjara. Namun, terlepas dari upayanya, korupsi tetap menjadi tantangan yang terus-menerus, mengakar kuat dalam sistem kolonial yang diwarisinya. Luasnya wilayah, sumber daya yang terbatas yang dimilikinya, dan budaya suap dan patronasi yang mengakar membuatnya menjadi pertempuran yang berat. Warisan kemajuan dan penderitaan, dampak abadi Jalan Daendels. Jalan Raya Pos, selesai pada tahun 1810, berdiri sebagai bukti ambisi Daendels dan warisannya di Jawa. Jalan tersebut yang membentang lebih dari 1000 km, tidak diragukan lagi membawa perubahan yang signifikan. Ini memfasilitasi perdagangan dan komunikasi, menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Ini memungkinkan pergerakan pasukan yang lebih cepat, memperkuat kendali Belanda atas pulau itu. Namun, kemajuan ini datang dengan harga yang mahal. Pembangunan Jalan Raya Pos menuntut korban yang besar dari rakyat Jawa. Kerja paksa, kompensasi yang tidak memadai, dan korupsi yang meluas yang terkait dengan proyek tersebut meninggalkan warisan yang pahit. Ribuan orang tewas karena kelelahan, penyakit, dan kekurangan gizi. Jalan tersebut, yang awalnya dibayangkan sebagai simbol persatuan dan kemajuan, menjadi pengingat nyata akan sifat eksploitatif dari pemerintahan kolonial. Terlepas dari asal-usulnya yang kontroversial, Jalan Raya Pos terus membentuk lanskap Jawa. Bagian-bagian jalan masih ada sampai sekarang, terintegrasi ke dalam jaringan jalan modern. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan era Daendels, periode yang ditandai oleh kemajuan dan eksploitasi, ambisi, dan deritaan. Kesimpulan, Jalan Daendels, jalan yang dibangun dengan kompleksitas. Kisah Jalan Daendels adalah permadani kompleks yang ditenun dari benang ambisi, kemajuan, eksploitasi, dan ketahanan. Ini berdiri sebagai bukti biaya manusia dari visi besar dan warisan abadi dari pemerintahan kolonial. Sementara jalan tersebut tidak diragukan lagi membawa perubahan yang signifikan, memfasilitasi perdagangan,
komunikasi, dan pemerintahan. Itu juga mengungkap realitas brutal dari kerja paksa, korupsi, dan dinamika kekuatan yang tidak setara yang melekat dalam sistem kolonial. Perdebatan seputar pembayaran buruh untuk pembangunan Jalan Daendels terus menarik minat sejarawan dan cendekiawan. Kurangnya catatan yang jelas dan komprehensif, ditambah dengan ketergantungan pada perspektif kolonial, menyulitkan untuk memastikan kebenaran sepenuhnya. Mengungkap suara para pekerja, pengalaman mereka, dan perjuangan mereka untuk perlakuan yang adil, tetap menjadi tantangan penting dalam memahami sepenuhnya dampak sosial dan manusia dari proyek ambisius Daendels. Jalan Daendels berdiri sebagai simbol kuat dari masa lalu Indonesia yang kompleks, sebuah pengingat akan warisan kolonialisme yang abadi, dan pentingnya mencari pemahaman sejarah yang lebih bernuansa dan inklusif.